Kesehatan mental telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah kejuruan. Dari data survei terbaru, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menemukan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Siswa SMK seringkali dihadapkan pada tekanan tinggi seperti tuntutan untuk menguasai keterampilan teknis, menghadapi ujian kompetensi, dan magang di dunia kerja. Oleh karena itu, saya Ria beserta tim diberi kesempatan untuk mendatangi SMK Hang Tuah 1 Jakarta guna menanyakan kesediaan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan mental. Saya bertemu langsung dengan Bu Mailinda selaku guru BK di SMK Hang Tuah 1 Jakarta untuk membicarakan hal yang dihadapi sekolah jika siswa-siswinya mengalami kesehatan mental. Halo, selamat siang Ibu. Aku boleh tanya Ibu dengan nama siapa dan sebagai apa di sekolah ini? Ya, halo, selamat siang. Saya Melinda Astari sebagai guru BK di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Terima kasih Bu. Aku mau nanya nih Bu terkait tentang kesehatan mental di sekolah ini gitu. Kalau sekolah ini gimana sih cara ngedukung siswanya itu yang mengalami stres akibat tekanan akademik atau lingkungan sekolah? Ya, biasanya kalau untuk BK-nya sendiri menghadapi siswa yang stres ataupun mendapat tekanan dari teman ataupun dari ketika mereka belajar itu kita mengadakan bimbingan klasikal di kelasnya. Kita memberikan materi berkaitan dengan belajar, bagaimana cara mengatasi stres ketika menghadapi ujian atau ketika misalnya mendapat tekanan dari temannya. Nah, kita memberikan materi tentang gimana sih etika dalam bergaul dengan teman sekelas, ataupun misalnya dia ada permasalahan dengan keluarga, itu melakukan konselingnya di ruang BK ini. Tapi kalau misalnya berkaitan sama teman sekelas, kita memanggil anak itu untuk ke BK terlebih dahulu untuk bercerita. Kemudian ketika tahu permasalahannya ternyata dia merasa dijauhi sama teman-teman sekelasnya, kita ke tempat kelasnya untuk membicarakan itu dan mendiskusikannya seperti itu. Oke, baik. Kalau misalkan caranya supaya siswa itu lebih terbuka dalam membicarakan masalah mental atau emosional merekanya itu pendekatannya gimana ya Bu? Supaya dia bisa mau ngomong gitu. Oh, kalau untuk pendekatannya di sini BK-nya bukan sebagai BK yang sebagai keras gitu ya. Maksudnya kalau beberapa guru BK ini memang ada yang keras, ada yang ramah. Nah, kalau saya pendekatannya lebih ke ramah dan mengajak mereka untuk sebagai guru BK tuh sebagai teman kalian gitu, teman siswa. Jadi di mana dengan kita mendekatkan diri dan bersikap ramah ke anak itu akan lama-kelamaan akan terbuka dan berusaha mau bercerita gitu. Ketika kitanya malah keras, anak itu malah semakin menjauh malah gitu. Jadi kita lebih ke ramah gitu dan lebih sering mengajak ngobrol mereka gitu. Jadi lebih merangkul. Iya, betul, merangkul. Kemudian nih Bu, biasanya itu tanda-tanda yang diperhatikan sama siswa yang mengalami masalah kesehatan mental itu ciri-cirinya gimana ya Bu? Biasanya dia menarik diri dari teman-temannya. Itu misalnya dia kesehatan mentalnya berkaitan mendapat tekanan dari teman. Itu dia menarik diri dari pertemanannya. Dia berdiam diri. Kemudian kalau misalnya berkaitan sama akademik, dia lebih cenderung susah mendapat materi dari guru. Jadi misal ada wali kelas yang bilang, "Bu, anak ini susah dibilangin." Nah, itu biasanya kita ngobrol tuh sama anaknya. Ternyata dia um,
tidak bisa menerima materi. Nah, itu karena apa? Kita harus cari tahu tuh karena apa dia nggak bisa menerima materi, terus kemudian kita baru kasih solusi. Nah, biasanya yang nggak bisa menerima materi itu cenderung misal tertidur di kelas atau main HP kayak gitu, karena dia lebih memilih untuk mencari kesenangan daripada menghadapi tekanan ataupun tantangan dari materi yang dihadapi, seperti itu. Jadi dia mengalihkannya dengan bermain HP, ngobrol, ataupun tidur gitu di kelas. Ini kan karena di SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Biasanya itu kan untuk kayak kelas untuk mau lulusnya itu ada kayak PKL gitu ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalkan PKL itu ada nggak sih murid yang kayak masih terlalu takut gitu untuk masuk ke dunia kerja, untuk latihan kayak gitu? Kalau untuk takut yang saya lihat sih enggak, mereka nggak takut, tapi lebih sering mengeluh. Mungkin yang saya tahu dari pelatihan ataupun seminar terkait pribadi Gen Z saat ini ya, memang ke pribadi Gen Z saat ini tuh lebih sering mengeluh. Nah, itu ada di karakter pribadi remaja sekarang, termasuk di tempat PKL ketika mereka berhadapan sama tugas yang lebih berat dibandingkan belajar di sekolah, itu mereka lebih sering, "Bu, masa di tempat PKL saya tugasnya kayak gini gini gini." Nah, itu kan bentuk mereka mengeluh. Nah, itu dihadapin sama Gen Z sekarang, dan itu benar terjadi di SMK pun seperti itu. Walaupun mereka eh istilahnya belajar untuk bekerja, tapi dari belajar bekerja aja mereka udah mengeluh bagaimana nanti ketika kerja beneran kayak gitu. Jadi bukan mereka takut tapi lebih ke sering ngeluh aja gitu. Masih di tahap mengeluh ya, Iya belum gitu. sampai kayak nyerah gitu Heeh, kalau heeh, PKL. betul. Oke. Untuk yang berikutnya nih Bu, seberapa sering sih Bu menemukan kasus kesehatan mental di sekolah ini? Kalau untuk kesehatan mental yang cukup berat, misalnya depresi atau ingin bunuh diri, itu di sini cukup jarang sih. Ada beberapa memang satu dua orang. Tapi kalau untuk yang masih di tahap ringan, stres ringan ataupun depresi ringan itu masih cukup banyak, karena balik lagi ada faktor permasalahan dari keluarga. Banyak di sini yang broken home gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi dari sosial mereka ataupun mempengaruhi ketika mereka belajar gitu. Nah, kalau untuk pertemanan atau bullying itu di sini juga jarang sih. Paling ya mereka ada salah paham aja gitu. Untuk di sekolah ini ada nggak program khusus atau hal lainnya untuk mendukung kesehatan mental siswa-siswa di sini? Ada, terkadang ada sosialisasi dari sosialisasi atau seminar atau talkshow tentang kesehatan mental itu sendiri. Bahkan guru BK ketika misal ada permasalahan yang cukup harus dibahas gitu, kita datang ke kelas-kelas untuk memberikan materi terkait permasalahan itu. Tapi bukan berarti kita memberitahukan masalahnya, bukan, tapi lebih ke bagaimana sih cara menghadapi permasalahan seperti itu gitu. Terus kemudian Bu, ada nggak ya langkah-langkah yang dibuat pihak sekolah nih untuk tetap menciptakan lingkungan yang peduli tentang kesehatan mental siswa-siswinya? Ada, salah satunya adalah gerakan stop bullying gitu. Jadi dari masa sekarang MPLS bahasanya itu, dari masa MPLS sudah dikenalkan anak yang baru masuk nih, siswa baru kelas 10 udah dikenalkan untuk tidak adanya perundungan di sekolah gitu. Di situ memberikan kayak gerakan untuk anti perundungan gitu, untuk deklarasi anti perundungan, mereka tanda tangan, kemudian membuat poster anti perundungan seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Iya. atas pendapat Ibu tentang kesehatan mental di lingkungan sekolah ini. Semoga sekolahnya menjadi
menjembatani siswa-siswinya supaya biar bisa mentalnya lebih sehat dan lebih kuat lagi ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Halo, perkenalkan nama aku Keisha. Aku dari kampus BSI Pemuda. Di sini aku ingin menanyakan tentang apa sih bullying itu? Gimana sih menurut mereka tentang bullying di sekolah? Nah, jadi kan tadi temanku udah nanya ya ke guru BK-nya langsung. Nah, karena di sini ada siswanya, aku pengen nanya nih gimana sih pendapat mereka. Ikutin aku yuk. Nama kamu siapa sih? Nama aku Divine, Kak. Oke, kamu dari jurusan apa? Aku dari jurusan RPL, Kak. Oh, apa sih RPL itu? RPL itu kayak kepanjangannya ya, Kak. Itu kayak seperangkat lunak. Jadi aku di jurusan itu tuh lebih banyak developing atau coding gitu, Kak. Oke, Iya. berarti nanti kalau misalkan kuliahnya ngambilnya jurusannya IT ya? Iya, benar, Oke. Kak. Betul. Di sini aku boleh nggak sih nanya sama kamu? Oh, boleh, Kak. Boleh, Kak. Nah, di sini kan aku pengen nanya tentang apa sih bullying itu? Menurut kamu tuh gimana sih gitu kan? Nah, sekarang aku mau nanya, pendapat kamu tuh tentang bullying apa sih? Menurut saya itu tindakan yang sangat buruk ya, Kak, terhadap teman-teman dan orang lain gitu di sekitar sekolah yang menurut saya itu yang sudah dinormalisasikan gitu di sekolah gitu, Gak Kak. boleh kan ya berarti? Iya, gak boleh, sangat amat gak boleh, dan itu sangat amat tidak wajar. Betul, apalagi kalau misalkan bullyingnya satu kelas gitu kan. Iya, Sisanya aduh, kan itu. rame-rame gitu kan. Iya. Kadang kasihan ya sama Iya, benar. siswa-siswa yang Betul. lain. Nah, terus menurut kamu nih seberapa bahayanya sih Oh, itu tentang bullying itu? menurut saya ya, Kak, itu sangat amat bahaya. Apalagi kan bullying zaman sekarang itu kan melalui jokes gitu kan. Betul. Dan banyak juga menggunakan fisik gitu kan. Iya. Perilaku keras Verbal gitu iya, kan. verbal Iya, gitu. Dan itu sangat amat bahaya ya untuk mental kita, fisik kita juga gitu kan. Jadi ya itu sangat amat bahaya sih menurut saya, Iya, Kak. apalagi kan banyak ya kasus-kasusnya yang kayak dia tuh sampai trauma ke sekolah. Iya, itu banget. sampai dia bahaya tuh banget. nggak mau masuk sekolah gitu Betul, kan. betul. Sampai ada yang bunuh diri nggak sih? Kamu pernah Iya, kan baca? aduh, itu beritanya itu sedih sekali. Kasian banget Benar, makanya. benar. Nah, oke, aku mau nanya cuma segitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Dadah. Nah, itu dia guys pendapat siswa tentang bullying di sekolah tuh gimana. Itu aja wawancara dari aku Keisha Olivia, pamit undur diri. Bye-bye. Jawaban langsung dari Bu Mailinda selaku guru BK dalam menangani kasus kesehatan mental yang terjadi di sekolah SMK Hang Tuah 1 Jakarta, serta pendapat siswi di sana tentang kesehatan mental. Dan sampai jumpa di konten Grow Together selanjutnya. Bye bye.